Pak Jokowi 3 kali kalah citizen lawsuit, Karhutla, BPJS, dan internet di Papua. Pada zaman Orde Baru, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada kejadian rakyat bisa mengalahkan presiden dalam citizen lawsuit, dalam tuntutan hukum. Apalagi oleh rakyat. Ini yang harus kita gambarkan. Lalu ada orang bilang, wah zaman sekarang ini semuanya dikekang ini. Jokowi anti kritik segala macam. Lah, mereka bisa bicara seperti itu. Ada media nulis Jokowi ini diktator, sudah memenuhi syarat. Ada 4 kriteria katanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi diktator. Jokowi ini. Media yang menulis itu. Lah dia masih bisa nulis begitu. Ada pendakwah agama bilang bahwa zaman sekarang ini benar-benar otoriter. Jokowi mau menang sendiri. Kan disebutnya seperti itu. Islam digencet, Islam diinjak. Dia ngomongnya leluasa di YouTube, di TV. Dia ngomong seperti itu juga. Dia dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid berbicara seperti itu. Nggak ada yang nangkep. Lah otoriternya di mana? Dikekangnya di mana? Logikanya nggak bisa dipakai orang seperti itu. Ini adalah kebohongan-kebohongan. Coba bisa bayangkan, jika Anda itu diam saja, mengkritik dengan cara yang sehat, dengan cara intelektual, kritik, nggak ada orang yang akan nangkep. Tapi ketika ngeritik sambil memaki, gambarnya Pak Jokowi dijadikan lidah anjing, kupingnya dimekarkan seperti kuping gajah, itu bukan kritik, itu menghina. Karena kita ini semua adalah manusia, punya perasaan juga. Kalaupun Pak Jokowi tidak tersinggung, yang tersinggung adalah orang di sekelilingnya. Setidaknya orang yang mendukungnya. Giliran kalian yang menghina Pak Jokowi seperti sedemikian parahnya itu. Ulamanya kita bilang ulama su aja, udah ngamuk sedemikian rupa. Ini bahayanya. Sentimen agama dalam politik itu memang tidak akan pernah mencerdaskan. Ini nggak benar sama sekali. Coba bayangkan, orang boleh menghina sejadi-jadinya kepada Pak Jokowi. Mau dimakzulkan segala macam. Ingat, kata-kata pemakzulan itu kalau zaman Pak Harto itu subversif. Udah dikandangin, diinjak, hilang orangnya. Mungkin udah di dasar sungai diketin batu kakinya. Ini harus tahu. Saya ingin tahu, Wiji Tukul hanya seorang penyair. Dia cuma baca puisi. Apa sih puisi? Nggak bakal ngeluarin peluru kok. Orang awam juga nggak begitu gampang mengerti dengan kata-katanya syair-syairnya Wiji Tukul mungkin ya. Yang ngerti hanya orang-orang yang bisa memaknai majas-majas itu. Tetap saja diculik dan dihilangkan. Sampai sekarang nggak ketahuan mayatnya kok. Aktivis yang lain, Bimo Petrus segala macam, mana ada jejaknya? Ini kan orang-orang kritis. Kalau saja Pak Harto itu tidak tumbang pada tahun 98 itu. Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko, mungkin udah hilang. Ini yang harus kita ketahui oleh generasi milenial. Kalian sudah tahu masa-masa kebebasan, lalu mengatakan zaman Pak Harto lebih bagus. Kata siapa? Saya hanya ingin meluruskan sejarah, supaya tidak ada lagi penghilangan-penghilangan sejarah itu. Hanya untuk konsumsi politik. Kita juga di dalam Islam, banyak kita mengenal sejarah-sejarah yang sangat buruk dan tidak mengenakan, tapi tetap harus diungkapkan. Tarikh Imam At-Tabari, Imam Suyuti, Ibnu Katsir, Ibnu Asir, semua menceritakan. Bukan berarti kita itu ingin mendiskreditkan orang yang sudah wafat, tidak. Bukan seperti itu. Sejarah itu harus diluruskan supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya. Kita tahu tuduhan KKN, korupsi segala macam kepada Utsman Ibn Affan, sampai akhirnya Sayyidina Utsman dibunuh, dikepung rumahnya. Ketika itu jenazahnya tidak ada yang memakamkan, lalu kemudian jenazah Sayyidina Utsman diludahi segala macam. Ini kan sejarah-sejarah yang nggak enak. Tapi para ahli sejarah pada saat itu mengungkapkan ini semua, bukan ingin mencibir, bukan ingin membuat fitnah, enggak. Supaya kejadian ini tidak terulang dan kita bisa mengambil hikmahnya. Itu saja. Seperti sejarah-sejarah yang saya sampaikan saat ini tentang kejelekan-kejelekan Orde Baru, ini juga untuk supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Itu saja tujuan saya. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.